Ya, shalom adik-adik. Kembali kita berkumpul lagi di ibadah Persekutuan Taruna pada pagi hari Minggu ini, dan kakak ucapkan selamat Natal untuk adik-adik, dan kiranya sukacita Natal ada dalam setiap pribadi adik-adik. Ya adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, kakak ajak adik-adik untuk yang belum mengambil saat teduh, dipersilakan untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Ya adik-adik, jika sudah mengambil saat teduh, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi Mars PT. Adik-adik tetap berdiri. Mari kita bernyanyi lagi, Hai Mari Berhimpun. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan boleh berkati setiap kami. Tuhan boleh mengambil bagian pada ibadah PT pada pagi hari ini. Berkati setiap kami yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Tuhan tolong berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita buka Mazmur pujian kita. Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Jika adik-adik sudah menemukan, kakak akan membacakan untuk adik-adik. Di bawah perikop, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-selamanya. Demikian Mazmur pujian kita. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman yang akan dilayani oleh Diaken Niluh Esther. Dipersilakan untuk Diaken Niluh Esther. Adik-adik teruna yang ada di rumah, mari kita mau membaca firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya saya mengajak kalian untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, dalam Yesus Kristus Sang Bayi Natal, terima kasih Tuhan atas kesempatan bagi kami untuk beribadah pada saat ini. Kami mau melengkapi sukacita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau menolong kami anak-anak teruna untuk kami boleh mengerti dan memahami firman yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau menguatkan kami, menguatkan iman kami yang sedang bertumbuh Tuhan, untuk kami tetap setia di dalam percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saya mengajak kalian semua untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Lukas pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22 di bawah perikop Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik disilahkan duduk kembali. Apa kabar kalian semua? Saya yakin adik-adik semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita saat ini ya, karena di samping kita sedang merayakan Natal Yesus Kristus, adik-adik juga saat ini sedang menikmati liburan sekolah yang kurang lebih masih bisa kalian nikmati kurang lebih 1 minggu yang akan datang sebelum kalian masuk kembali ke sekolah ya. Nah adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita pada saat ini Yesus anak Allah dibaptis. Jadi ini masih berhubungan dengan
pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke pembacaan kita ini ya, tentang Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus dibaptis ya. Nah, nanti kalian boleh baca sendiri. Mungkin kalian sudah tahu, sudah mengenal apa itu sakramen baptisan. Saya yakin adik-adik juga pasti sudah menerima sakramen baptisan. Walaupun kalian terimanya waktu kalian masih bayi dan orang tua lah yang mewakili kalian ya. Mungkin juga sudah pernah lihat kalau ada adiknya yang dibaptis, jadi Pak Pendeta itu biasa kasih simbol memercikkan air, kemudian aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Nah adik-adik, apa sih sebenarnya makna dari baptisan itu? Makna dari sakramen baptisan itu apa? Nah, saya mau mengajak kalian untuk mengerti dulu bahwa tradisi pembaptisan ini sudah ada dari zaman dulu sejak bangsa Israel Perjanjian Lama. Hanya bentuknya berbeda adik-adik. Jadi pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada imam yang akan memimpin peribadahan di kemah suci itu wajib untuk membasuh diri dulu dengan air, untuk membersihkan diri dari segala hal-hal yang najis, baru boleh masuk ke dalam kemah suci untuk memimpin peribadahan umat Israel. Dan pada perjanjian baru, nah seperti pembacaan kita ini di dalam Lukas pasal 3 ini, ada pembaptisan juga yang dilakukan oleh Yohanes. Jadi Yohanes membaptis itu, dia membaptis dengan cara menyelamkan orang di sungai Yordan. Jadi ada Yohanes sebagai pembaptisnya dan ada umat Yahudi yang dibaptis. Jadi ada dua pelaku di sana ya. Kalau zaman dulu itu ya membersihkan diri itu, membasuh diri, melakukannya dengan diri sendiri aja. Jadi tidak ada orang lain yang membasuh kita. Nah, pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu adalah dia menggenapi apa yang Tuhan sudah nubuatkan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3, bahwa ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Yohanes Pembaptis inilah orangnya, yang suara orang yang berseru-seru di padang gurun itu. Dan yang dilakukan oleh Yohanes adalah menyerukan kepada orang-orang untuk bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu Yohanes melakukan pembaptisan. Nah, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes ini tujuannya adalah untuk membersihkan manusia dari dosa. Jadi simbol pembersihan manusia dari dosa atau simbol pertobatan. Jadi manusia harus bertobat, membersihkan diri untuk kemudian bisa menerima kerajaan Allah. Dan ternyata pada saat Yohanes Pembaptis ini melakukan pembaptisan, ternyata pada saat itu hadir juga Tuhan Yesus di sana. Dan dia meminta diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa aku tidak layak melepaskan kasutmu pun aku tidak layak. Tetapi Yesus mengatakan, lakukanlah semuanya untuk penggenapan pada kehendak Allah. Nah, pertanyaan saya adik-adik, kalau tadi orang Yahudi itu dibaptis itu untuk membersihkan diri dari dosa sebagai simbol pertobatan. Apakah Yesus ini adalah orang berdosa sehingga ia harus dibaptis? Tentu jawabannya kalian sudah tahu semua ya, bahwa Yesus tidak berdosa. Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa. Yesus tidak melakukan dosa. Nah, pada waktu Yesus dibaptis, kemudian turunlah Roh Allah, dikatakan dalam pembacaan kita, langit terbuka dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Roh Allah yang turun atas diri Yesus ini menunjukkan, mau menyaksikan, mau menyampaikan bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Bahwa Allah itu dalam Rohnya yang kudus itu ada di dalam diri Yesus. Jadi Allah itu ada dalam diri Yesus melalui Rohnya yang kudus, yang sudah dinyatakan tadi melalui
roh dalam bentuk burung merpati yang tadi. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah dan Allah berkenan kepadanya untuk memakai Yesus untuk melakukan tugas penyelamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tadi kita sudah tahu apa sih simbol baptisan itu. Lalu pertanyaan saya, kalau Yesus tidak berdosa, mengapa Yesus itu dibaptis? Di sini setidaknya ada dua alasan mengapa Tuhan Yesus itu dibaptis. Yang pertama, Yesus mau menggenapkan seluruh nubuatan yang sudah dinubuatkan oleh Allah melalui para nabi-nabi di dalam kitab Perjanjian Lama, yang artinya ini adalah penggenapan seluruh kehendak Allah. Yesus melakukannya sebagai simbol bahwa dia benar-benar taat kepada Bapa, kepada kehendak Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan di dalam dunia ini, agar manusia itu mendapatkan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Dan yang kedua, Yesus mau menunjukkan kerendahan hati, bahwa ia mau menyamakan diri dengan umat manusia. Jadi sebelum dia melakukan pelayanan kepada manusia, dia mau menjadi sama seperti manusia. Itulah bentuk dari ketaatan dan kerendahan hati Yesus. Di dalam ia menjalankan tugas yang ditugaskan oleh Bapaknya, yaitu ia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, adik-adik dan juga saya, kita semua sekarang sudah menerima sakramen baptisan, dan ini artinya bahwa kita terhubung dengan karya keselamatan Allah yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Artinya bahwa kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa yang mengakibatkan kebinasaan atau kematian kekal itu. Dan kita ini sudah dimeteraikan oleh Allah untuk menerima keselamatan itu. Karena itu adik-adik, marilah kita menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, tetaplah kita menjadi anak-anak teruna yang memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Kita harus hidup sesuai dengan teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadilah anak-anak teruna yang memiliki kepribadian yang berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Bahwa kita itu memiliki ciri khusus sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah anak-anak yang selalu dibanggakan oleh orang tua, yang mengasihi oma opa, mama papa, adik-adik, saudara yang ada di rumah, kemudian mencintai pendidikannya, tetap semangat belajar, raihlah sukses kalian dengan tetap menjadi anak yang rajin belajar. Kemudian jangan lupa, tetaplah taat dan rajin terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di gereja, khususnya dalam lingkungan kalian di persekutuan teruna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, tetap sehat. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa yang Maha Kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan iman kami, bahwa Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak yang diselamatkan, yang berhak menjadi ahli waris, menjadi anak-anak kerajaan yang menerima janji keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang baik yang Tuhan sudah rencanakan dan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur atas hasil nilai sekolah semester ganjil pada saat ini Tuhan. Terima kasih jika kami sudah boleh menerima nilai yang terbaik, dan jika ada di antara kami yang masih mengalami nilai yang kurang baik Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami anak-anak teruna ini Tuhan, untuk kami tetap bersemangat dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri, agar di semester yang akan datang kami boleh mendapatkan nilai yang baik, kami boleh merenda masa depan kami yang penuh kesuksesan Tuhan.
Tuhan, kami mau berdoa, berikan roh hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak teruna Tuhan di dalam mereka menikmati masa liburan sekolah ini. Biarlah anak-anak kami tetap dalam kontrol yang baik Tuhan, tidak melupakan protokol kesehatan di dalam mereka menjalani segala aktivitas selama liburan sekolah ini Tuhan. Biar ya Tuhan anak-anak kami boleh menjadi teladan yang baik bagi lingkungan di sekitarnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kakak layan, bagi pengurus yang dengan kesetiaan, dengan ketekunan dan ketaatan Tuhan, mereka tetap setia melayani adik-adik PT di tengah masa pandemi Tuhan. Mereka harus rekaman Tuhan, mereka juga harus senantiasa berjuang, memikirkan segala hal yang bisa dilakukan untuk membangun semangat adik-adik untuk tetap semangat beribadah walaupun secara daring Tuhan. Berkati mereka yang bekerja tanpa lelah Tuhan, biar ya Tuhan mereka melakukan semuanya hanya untuk kehormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami serta permohonan kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, terima kasih untuk Diakoni Lester yang sudah melayani pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam persembahan. Adik-adik dapat memberikannya secara tunai dengan cara memasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau jika orang tua adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan tampil pada layar berikut ini. Masukkan nominal persembahan yang akan adik-adik berikan, dan untuk persembahan PT, adik-adik dapat menambahkan angka 5 di belakang nominal. Sebagai contoh, 10005. Ya adik-adik, mari kita bernyanyi dari Inilah Ungkapan Syukurku. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan boleh berkati setiap kami, boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Tolong berkati
tangan-tangan yang sudah memberikan dan berkati dalam setiap pengelolaan persembahan ini. Tuhan berkati persembahan ini boleh menjadi berkat untuk setiap kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya adik-adik, untuk Warta PT, terima kasih untuk pelayan firman Diaken Nilo Esther yang sudah melayani pada ibadah PT pagi hari ini. Terima kasih untuk kakak-kakak layan yang sudah mendampingi, kakak-kakak pemain musik, dan kakak-kakak yang sudah merekam video. Terima kasih. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengambil bagian pada ibadah PT pagi hari ini. Untuk ibadah selanjutnya akan diinfokan selanjutnya melalui WA Group ya adik-adik. Demikian Warta PT kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, kita akan masuk ke dalam pengutusan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, mari kita bernyanyi Joy to the World. Untuk berkat dipersilakan untuk Diaken Nilo Esther. Adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.